berharap buat Sobat Ambiar di rumah, kalau belum berumah tangga bisa mengambil pelajaran dari orang sekeliling Sobat Ambiar yang sudah berumah tangga. Kayak kamu ya sayang. Benar, aku juga belajar banyak dari seorang Dewi Persik. Dan untuk yang berumah tangga, semoga tentunya apapun masalah dalam rumah tangganya bisa diselesaikan baik-baik. Amin. Kemarin bagaimana Kak? Bagaimana keadaannya kemarin bagaimana? Jadi kemarin Sobat Ambiar, Dewi Persik ini sidang perceraian untuk yang pertama ya. Ya, Kemarin alhamdulillah agendanya lega mediasi ya. banget. Gimana? Gimana mediasinya Ya sayang? mediasinya ya gagal. Maksudnya tuh gimana? Gagal Kenapa tuh kok apa? bisa gagal sih? Ya kan aku yang pihak tergugat. Iya. Jadi kan dari pihak Mas Angga sendiri kan mengatakan bahwa masih mencintai aku. Namun, Tetap akan digugat. Oh dia bilang masih cinta, tapi tetap mau lanjut cerai gitu maksudnya. Iya. memang harapannya Dewi apa di saat dia bilang dia masih mencintai Dewi? Harapannya aku pasti yang baik-baik Kak. Iya. Tapi kan aku manusia biasa. Apabila di saat itu dia bilang masih mencintai dan masih mau bersama Dewi, apa jawabannya? Ya ayo kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik. Nggak ada rumah tangga itu adem ayem tuh nggak ada. Pasti ada liku-liku yang harus dihadapi, ada ujian. Betul. Nggak ada rumah tangga itu bahagia terus. Betul. Pasti ada sedih-sedihnya, menerima keadaan suka dan duka, bukan hanya sukanya. Aku sih gini aja prinsipnya. Aku sebagai seorang istri Mas Angga maupun dengan keluarganya sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak pernah menuntut apapun dari kamu, meminta apapun dari kamu. Jadi kalau misalkan aku sudah melakukan yang terbaik menurut versi aku, tapi ternyata masih tetap harus berpisah, ya mau bagaimana lagi. Wih kemarin mediasi, sekarang perasaan kamu hari ini gimana? Lega aku. Lega ya? Iya dong. Walaupun belum selesai masih panjang Leganya prosesnya aku ya? di sini kan kita mediasinya udah bukan sekali dua kali. Mhm. Dan menurut aku kalau cinta itu kan harus diperjuangkan ya. Bukan hanya menangis dan mengatakan cinta. Aku tuh sudah kenyang dengan cinta. Yang aku tahu itu adalah cinta itu bukti, action gitu. Jadi buat aku sebagai pihak perempuan hanya bisa menerima apapun keputusannya walaupun di luar hati aku tuh, hati kecil yang paling dalam, ya Allah ini begitu berat cobaan yang saya hadapi. Tapi inilah hidup gitu. Wih, penasaran keluarga kamu gimana? Apa yang mereka katakan? Ini kita mau kasih lihat dulu, tapi buat Sobat Ambiar di rumah ngomongin soal keluarga, pastinya Dewi Persik juga punya support system keluarga yang selalu memberikan dukungan. Termasuk ketika kemarin Dewi Persik menuju ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan meminta dukungan bukan hanya dari kami tapi juga keluarga. Kita mau lihat perjalanan Dewi Persik ke Pengadilan Agama kemarin. Jadi kemarin itu Jadi King Nasar itu diteleponin bolak-balik. kakak pas Lu telepon. mah gitu kalau udah ketemu sama pacar lu lupa sama gua. Enggak kak ketemu pacar. Kan kak aku sendiri nih di rumah. Jadi datang tuh beberes bikin kopi lah sendiri apa. Nyuci sendiri, apa Enggak dicuci sendiri enggak. Cuman memang beberes namanya tinggal sendiri. Nah pas kakak telepon tuh tapi kan aku langsung WhatsApp kan. Aku bilang kakak sing tenang, sing sabar. Aku bilang. Iya, dia "Tenang, WhatsApp Kakak." aku. Aku bilang maksudnya jangan. Bener yang tadi dibilang jangan emosi jangan apa. Karena kalau tenang tuh terlihat mahal gitu. Wih kemarin di jalan apa dalam pikiran Dewi Persik menuju pengadilan tuh apa dalam pikiran kamu? Ya Allah, Allah itu luar biasa gitu. Bisa menguatkan aku, bisa memberikan kemampuan aku. Belum tentu perempuan yang lain semampu aku menjalani ini. Di saat aku melangkah di persidangan, di saat aku di depan Bapak Hakim, mediasi segala macamnya, satu tetes pun air mata tidak keluar, bukan karena aku tidak sedih. Tapi entahlah Allah itu memberikan kemampuan aku untuk tersenyum, melihat kenyataan gitu loh. Maksudnya kamu berhasil menyembunyikan perasaan kamu gitu? Menyembunyikan perasaan aku manusia biasa Kak, kalau aku nangis aku nangis. Tapi air mata itu mungkin sudah gak keluar lagi gitu loh ketika itu. Kenapa? Gak tahu, tapi nyampe mobil, astagfirullahaladzim gitu aku, nangis aku. Ya Tuhan, gini banget sih gitu. Jadi maksudnya depan teman-teman wartawan kamu nggak mau ngeliatin kamu nangis gitu? Aku bukan gak mau nunjukin aku nangis gitu. Aku orangnya kan gak bisa menutupi perasaan aku. Betul. Aku tuh orangnya kalau udah seneng, aku tuh senang banget. Tapi kalau aku sedih, aku juga gak bisa menutupi Extrovert, gitu. ya. Tapi entah kenapa kemarin itu aku seperti yang kayak gue merasakan bahwa lu harus bisa menerima kenyataan ini hidup gitu. Jadi masih untung Tuhan sayang sama kamu. Akan ada indah setelah ini. Jadi aku kayak yang Tuhan itu kayak udah bisikin gue kayak bentar lagi ada hadiah yang indah buat kamu. Jadi aku kayak gitu. Wih, kan kamu 5 tahun sama AA. Dan di saat mediasi kemarin ada nggak sih kayak kamu tuh
yang di dalam hati kamu dan pikiran kamu mengingat 5 tahun bersama kebaikan-kebaikannya AA ke kamu gitu? Bapak Hakim Dan rumah Mediasi tangga. mengatakan bahwa coba diingat kebaikan-kebaikan yang suami ataupun istri pernah lakukan ketika bersama. Ah, ya aku mengingat. AA menangis, ya makanya AA bilang kan aku masih cinta gini-gini. Terus Pak Hakim Mediasi tanya lagi, jadi bagaimana? Berarti masih cinta, masih berat ya, berarti nggak jadi digugat dong. Diteruskan, ya sudah, aku bilang ya sudah Pak. Wi, Kan aku nggak bisa ngomong apa-apa. anak kamu tuh Gegep sekarang umurnya berapa sih? Udah 13 tahun. 13 tahun. Tadi kalau Sobat Ambiar lihat ya, Gegep jawabannya ya yang penting yang terbaik hasilnya. Dia tidak mau bilang iya, tidak mau bilang tidak. Tapi kamu udah kasih tahu sama Gegep belum hasil mediasi itu seperti apa kemarin? Sudah, Gegep bilangnya apa? aku pengen cepat besar mah. Supaya mama diam di rumah. Kebetulan Gegep lagi tinggal sama bundanya, sama Bunda Hesti, sama Bang Oman, sama abangnya di Bandung. Aku bilang, sekarang kita udah tanpa papa. Kita cuma tinggal berdua. Dia jawabannya cuman ke aku, dari kecil bukannya memang kita berdua, mah. Sekarang mama harus senyum. Aku pingin cepet besar aja. Biar aku yang kerja, mama di rumah. Itu cuma jawabannya ke aku. Anakku luar biasa, solehnya. Aku beruntung sama Allah karena diberikan anak yang sangat pengertian sekali. Dia sedikit pun gak pernah nyakitin hati aku. Selalu bilang, Bilang apa? ya mama, ya intinya memberikan kekuatan, Kak. Capek nggak Wi jadi tulang punggung? Pinginnya dari tulang rusuk, Kak. Tapi ini hidup ya. Aku adalah perempuan yang memang dipercaya Allah untuk bisa membahagiakan orang banyak. Prinsipnya itu adalah kenapa aku bisa setegar dan sekuat ini, Kak. Selama aku tidak main serong sama laki-laki, selama aku tidak melakukan yang aneh-aneh, kalian mungkin lihat aku seharian hampir 2 tahun ya, aku kerja, habis kerja ya aku pulang. Kalau aku ke mall juga aku nggak pernah keluar rumah tanpa izin suami. Aku juga nggak pernah kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong tanpa izin suami. Iya. Jadi ya ini nasib aku. Nasib aku yang harus aku terima. Mungkin Tuhan kasih kebahagiaan itu nggak sekaligus gitu loh, Kak. Bertahap. Nanti kalau aku dikasih sekaligus aku jadi sombong. Misalkan rumah tangga aku bahagia, karirku cemerlang. Jadi kata Tuhan, aku harus bertahap untuk bisa mendapatkan itu semua. Dan bertahap itu ada ujiannya. Gitu kata mami aku. Mami aku tuh nenangin hati Bilangnya aku. gitu ya? Gitu iya. Jadi kata mami aku, hidup itu gak gampang, nak. Gak ada hidup itu yang mudah. Apalagi untuk mencapai yang kamu inginkan. Ikhtiar usaha itu harus. Gak ada yang instan. Mie aja tetap harus direbus segala macamnya gitu. Walaupun namanya instan. Iya, jadi ya dihadapi aja. Omongan orang yang buruk itu sudah pasti ada. Gak ada ceritanya perempuan itu gak buruk di mata orang, apalagi dikas 3 kali seperti saya. Kemarin ketemu Angga. 1 bulan gak ketemu kan? Bisa. Biasanya kita juga kalau syuting di sini Angga Wijaya hampir 2 tahun selalu ada di sini. Iya. Tapi kita juga sebulan gak ada Angga Wijaya di sini agak kehilangan juga ya. Kemarin ketemu lagi untuk pertama kalinya setelah sebulan gak ketemu. Apa perasaannya? Senang. Alhamdulillah bisa melihat dia dalam keadaan sehat. Intinya adalah bagaimanapun kan dia pernah jadi suami aku. Masih jadi suami loh. Tetap jalani prosesnya ini dengan baik. Aku pun juga belum sempurna menjadi seorang istri. Tapi aku sudah mencoba sesempurna mungkin.
Apa yang dia mau sudah aku ikuti. Cuma mungkin ya butuh legowo, butuh menerima kenyataan aja. Kangen nggak sama Angga? Kangen gimana maksudnya Kak? Ya kangen rindu kan nggak? sebulan Rindu nggak Ya kan ketemu nggak bareng. ada istri itu nggak kangen sama suami. Kangen nggak? Ya kangen, tapi kan sudah kata-kata gugat itu membuat aku lebih berharga gitu. Aku tuh perempuan yang berharga. Aku tuh perempuan yang menjaga nama baik suami aku. Betapa sangat berharganya aku. Kalau aku sampai bilang aku kangen, aku cinta, itu seperti apa gitu loh. Buat aku secara pribadi sih kalau kamu bilang kangen tidak masalah walau kamu Loh, digugat tapi cerai. aku kan sudah digugat berkali-kali Kak. Udah kata-kata talak itu sudah berkali-kali, pantaskah kata-kata itu? Kalaupun aku kangen, aku lebih kangen sama Tuhan, aku lebih cinta sama Tuhan yang menciptakan dia gitu loh. Untuk apa lagi aku berharap sama manusia? Nggak akan pernah sembuh hati aku gitu loh. Itu udah prinsip dalam hidup aku. Kenapa aku bisa move on dari suami pertama, suami kedua? Karena aku ikhlas. Kenapa aku bisa bersilaturahmi dengan mereka? Karena aku ikhlas atas apa yang terjadi dalam hidup aku. Kemarin kita juga ketemu sama Angga Wijaya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kita sempat ngobrol juga sama Iya. AAA. Kita manggilnya AA ya. Ya. Kita mau kasih lihat dulu nih. Apa sih hasil obrolan kita sama AA Angga. Apa kamu ngelihatnya gimana, Wi? Ya, gak ada rumah tangga yang tidak ada permasalahan. Laki-laki itu nahkoda, laki-laki itu pemimpin untuk istri. Ketika istri lagi rapuh, seorang suami itu wajib, atau istri lagi buta jalan, seorang suami itu wajib memberikan jalan. Ya, pegangin. Dipegangin istrinya, bukan dilepas. Kamu kesini sayang, kamu kesini. Mungkin aku belum bisa mendapatkan suami yang seperti itu dalam hidup aku selama ini. Terkadang aku bingung, gue harus tanya sama siapa ya? Gitu. Tapi inilah pokok permasalahan rumah tangga kami yang terkadang dua-duanya pada bingung. Nah kodanya kamu apa aku ya? Gitu. Terus aku harus bagaimana ya? Aku harus seperti apa ya gitu. Karena jujur aku tidak pernah menuntut apapun dari AA. Apapun itu saya tidak pernah menuntut. Hanya aku pingin dua-duanya sama-sama sadar bahwa seorang istri seperti apa, seorang suami seperti apa dalam rumah tangga, itu aja. Aku pingin sih kalau memang ingin diperbaiki ya hayu. Tapi kalau enggak, ya aku nggak mungkin bisa paksa itu gitu. Terus kalau misalkan amanah papi harus dilaksanakan, wajib aku laksanakan amanah papi aku. Karena papi aku selalu almarhum ya. Papi aku tuh selalu mengajarkan aku, jangan pernah bergantung sama laki-laki, justru kita harus membantu laki-laki. Laki-laki itu pemimpin untuk kita, bukan kita pemimpin laki-laki. Justru itu aku menunggu untuk dipimpin. Kalau misalkan aku dipimpin untuk putus atau bercerai ya, aku nggak bisa jawab. Aku cuma bisa bilang, ya silakan gitu kan. Kalau ada pepatah kamu jual saya beli, aku nggak kamu jual saya tawar nih. Emang nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau memang nggak ditawar ternyata nggak bisa, ya udah saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Wi, tadi Angga bilang Dewi adalah paket komplit. Ya. Menurut Dewi, Angga itu paket komplit atau bagaimana? Paket komplit, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak sempurna. Saya itu jadi istri ingin menjadi seorang istri seutuhnya. Berusaha sempurna. Berusaha seutuhnya. Saya tidak mau menilai siapalah, saya tetap harus introspeksi diri saya gitu. Iya. Karena saya bekerja untuk suami. Pagi, siang, malam. Betul. Saya cuman pingin disayang. Yes. Saya pingin dipeluk. Kamu capek sayang. Cuma itu aja. Itu aja. Ketika kalian kerja kayak gini nih, kalian laki-laki capek kan? Capek. Perempuan lebih capek. Apalagi dalam satu hari saya bisa 3 tempat. Kalau nyampe di rumah agak gimana-gimana kan. Tapi nggak boleh mengeluh kata Allah kan. Bersyukur. Rezekinya lagi. Bersyukur. Bersyukur, Makanya ya. kita bersyukur.
Alhamdulillah ya Allah punya suami yang ganteng, punya suami yang baik, bisa mengerti. Habis itu ayo Neng sayang capek kan, sholat yuk Neng berjamaah. Neng seperti itu nggak bagus. Yang bener tuh kayak gini, aduh subhanallah kapan gue punya suami kayak gitu. Wi, sebulan ini Dewi sholat dalam sujud, doanya apa? Doanya aku jujur ya, aku sholat tahajud dan istikharah. Kalau memang AA ini yang terbaik untuk aku didekatkan. Tapi kalau memang tidak baik semoga segera diputuskan yang terbaik untuk kami. Kita cuma berharap yang terbaik. Pastinya perceraian bukan hal terbaik yang bisa dilakukan, tapi mungkin hal terakhir yang bisa dilakukan. Kita sebagai teman hanya bisa mensupport karena keputusannya tetap ada pada Angga Wijaya dan juga Dewi Persik. Kita sebagai teman hanya mendukung apapun yang diambil keputusan nanti pada akhirnya. Makasih Dan Kak. kita juga berharap semoga kalau memang bisa diselesaikan di atas meja makan, kenapa tidak dibanding harus diselesaikan di meja pengadilan. Ya. Buat Dewi dan juga Angga, semoga selalu diberikan kekuatan. Amin. Nanti kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi.